Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama kami di episode Capcin kali ini. Perkenalkan, nama saya Najman Jeti. Saya akan menjadi host di episode Capcin kali ini. Di sini sudah bersama saya Bapak Hendra. Kenal nggak? Halo, ya, kenalan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen P3K yang sedang marak jadi perbincangan akhir-akhir ini, ya, bukan begitu Pak? Ya, betul. Betul sekali. Jadi memang beberapa hari ini ada surat keputusan dari Menpan RB tentang petunjuk teknis rekrutmen P3K untuk nakes. Nah, khusus nakes dulu tahun anggaran 2022. Oke. Jadi yang dulu itu untuk guru, sekarang ini untuk nakes gitu. Untuk guru tetap ada, guru tetap tapi ada. yang kemarin keluar ini itu tentang nakes. Nah, kalau yang guru belum tahu, cuma yang saya baca, yang dapat informasi itu tentang nakes. Jadi fokus kita hari ini tentang rekrutmen P3K. Rekrutmen P3K nakes. Iya. Nah, mungkin teman-teman nakes itu ada yang bertanya, nakes dengan kriteria apa aja sih Pak yang bisa daftar P3K ini? Oke, jadi rujukannya ke surat keputusan yang tadi ya, saya lupa nomornya, yang jelas itu terbit tanggal 20 Oktober kemarin, jadi masih fresh banget. Itu di sana syaratnya cuma dua, yang bisa ikut, satu ex tenaga K2, honorer K2 gitu ya. Yang kedua, nakes yang terdaftar di SISDMK. Nah, simple banget sebenarnya. Yeah. Nah, cuma nanti kita harus breakdown lagi yang seperti apa nih yang istilahnya datanya dianggap valid sehingga bisa ikut sebagai namanya itu masuk ke database untuk bisa ikut ke rekrutmen P3K ini. Nah, jadi kita berbicara di SISDMK ya. Kalau yang tenaga XK2 insya Allah udah otomatis namanya udah masuk ke database ya. Nah, cuma ini yang belum ini kan yang belum jelas yang teman-teman di luar K2 itu tapi sudah masuk ke SISDMK. Nah, apakah misalnya nama saya nanti akan masuk ke database sebagai calon untuk yang ikut rekrutmen ini gitu kan? Itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu nick-nya harus online. Jadi syarat yang pertama, begitu kita masukkan data seseorang di SISDMK itu masukkan nick. Nah, ketika nick-nya tidak valid, nick-nya tidak online, itu tidak akan muncul yang lain-lainnya. Itu kan otomatis dapat dari data Dukcapil. Nah, itu pertama harus nick-nya online. Yang kedua itu ada terisi TMT-nya. Terisi TMT. TMT itu tanggal mulai tugas. Nah, jadi harus terisi di sana lengkap gitu ya. Dari kapan sampai kapan atau sampai sekarang masih aktif gitu. Yang ketiga itu statusnya valid. Nah, yang mana namanya status valid ini? Jadi yang pertama ada namanya jenis SDM kesehatan. Jadi kayak perawat kah, bidan, kesehatan masyarakat, atau analis, atau yang lain-lain. Intinya dia ini jelas status organisasi profesinya gitu kan, keprofesiannya, dan juga ada nanti untuk formasinya itu. Nah, itu jadi di situ dilihat juga bisa tidak daftar di P3K ini. Kemudian statusnya jelas. Status jelas ini artinya status kepegawaiannya. Nah, yang diterima itu ya kalau nggak salah itu yang pertama tuh sukarela. PTT pusat, PTT daerah, terus kontrak BLUD, kontrak BOK, kemudian kontrak daerah. Jadi ada 6 kalau nggak salah. Nah, itu di luar itu nggak bisa. Jadi kayak PTT Dikes, PTT Dinas itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kayak nanti ya yang dipakai yang sukarela, kontrak daerah, itu terus PTT daerah, PTT pusat, kemudian
apa namanya tadi BOK, kontrak BOK dan kontrak BLUD. Mm-mm. Nah, tadi itu salah satu syaratnya ada TMT. Oh iya. Itu minimal berapa tahun itu, Pak? Oke, kalau yang itu, ini sebelum saya lanjut dulu ya. Ada yang terakhir. Yang terakhir itu ada STR dan SIP. Oh iya. Ya, syaratnya. Jadi STR dan SIP-nya harus aktif. Oh. Itu ya. Jadi ada beberapa formasi jabatan yang memang mewajibkan, lebih mah 90% ya kayaknya mewajibkan STR dan SIP untuk nakes kan. Ada dua yang tidak wajib, STR dan SIP. Ada namanya formasi entomolog dan formasi administrator kesehatan. Yang dua ini tidak perlu ada STR dan SIP, tidak wajib gitu. Di luar itu, untuk bisa masuk database namanya harus ada ini STR dan SIP. Nah, kapan pastinya cut off-nya data ini, kapan dia diambil oleh Kemenkes sebagai database? Itu informasi terakhir kemarin itu per 1 April. 1 April kemarin? Iya. Jadi per 1 April data-data yang lengkap kayak NIK-nya sudah online, terus TMT-nya terisi, jenis SDMK-nya jelas, status kepegawaiannya valid, STR dan SIP-nya ada untuk yang wajib, itu akan otomatis tersedot menjadi database. Nah, setelah itu, setelah lewat tanggal 1 April itu, nggak tahu, kemungkinan kecil untuk bisa, seandainya kan ada 1-2 orang yang waktu per 1 April itu belum lengkap, misalkan STR-nya masih belum jadi gitu kan, ya bisa jadi nanti kecil kemungkinan untuk bisa ikut. Itu. Nah, kembali lagi ke tadi TMT. Berdasarkan surat keputusan Menpan RB itu, untuk jenjang jabatan yang akan dilamar itu akan ada jenjang paling kecil tuh terampil, paling rendah. Terampil tuh minimal D3. Ya, jadi tamatan di bawah D3 nggak bisa ikut. Jadi minimal D3, itu jabatan terampil, kemudian S1 itu jabatannya ahli pertama. Jadi untuk yang terampil dan yang pertama ini dia minimal 2 tahun masa kerja, 2 tahun riwayat kerja, atau apa istilahnya, bukan masa kerja sih, pengalaman kerja, pernah bekerja itu minimal 2 tahun di institusi atau di instansi pemerintahan maupun swasta. Itu terus ada jenjang ahli muda, ahli madya itu lebih tinggi, minimal 3 tahun. Nah, gitu. Dan tergantung jenjang jabatan yang akan dilamar. Gitu. Oh gitu. Nah, itu perbedaannya apa sih Pak, jenjang yang tadi terampil? Oh ya. Terus itu perbedaannya apa? Itu jadi dalam ini kayak PNS misalnya, PNS itu ada jenjang jabatan, jenjang karir. Ya, ketika misal dulu saya masuk PNS itu dengan D3 keperawatan, kan saya lulusan Akper dulu kan, masuk itu langsung terampil. Atau pelaksana gitu dulu bahasanya, sebagai perawat pelaksana. Sekarang bahasanya perawat terampil. Nah, itu jabatan. Naik lagi beberapa tahun baru bisa naik lagi menjadi pelaksana lanjutan kalau saya masih D3. Ya. Nah, karena ini apa istilahnya, ada yang lompat, nggak perlu terampil, ini lompat langsung ke ahli pertama, itu yang S1. Jadi jenjang jabatan ini mempengaruhi nanti tupoksinya, tugas pokok dan fungsi di instansi, itu mempengaruhi ini. Dia kan pendidikannya apa, nanti menyesuaikan jabatannya apa, nanti juga mempengaruhi apa yang akan dikerjakan sebagai apa. Misalnya kalau perawat nih, nurse, dia otomatis menjadi ahli pertama, karena dia S1 dan profesi kan, nurse gitu. Nah, di tempat kerja dia akan menjadi perawat ahli pertama. Akan berbeda tugas-tugasnya dengan yang perawat terampil. Gitu. Jadi jenjang jabatan ini juga
mempengaruhi juga pekerjaan, tupoksinya, pembagian tugas gitu. Nah, terus Pak nih, pertanyaan selanjutnya, kemarin kan ada pendataan nih. Nah, pendataan non ASN. Ya, pendataan non ASN. Nah, itu mungkin ada beberapa dari teman kita non ASN itu nggak bisa daftar. Nggak bisa ikut. Iya, nggak bisa ikut pendataan. Nah, itu besok tuh bisa nggak ikut daftar P3K? Oke. Jawabannya bisa banget, bisa ya. Jadi teman-teman tuh kemarin dari BKN itu yang mengeluarkan statement bahwa memang tidak ada hubungannya antara rekrutmen P3K dengan pendataan non ASN, itu tidak ada hubungannya. Jadi ketika kan teman-teman nih banyak yang tidak bisa, yang kontrak BLUD gitu kan, terus yang terkendala pembiayaan dan lain-lain itu kan tidak bisa ikut. Ada beberapa kriteria memang untuk yang bisa ikut pendataan non ASN. Nah, salah satunya teman yang tidak bisa kan yang kontrak BLUD. Kontrak BLUD kan tidak bisa ikut, tidak bisa ikut pendataan non ASN. Tapi nanti di pendataan di rekrutmen P3K itu boleh, tidak apa-apa. Jadi tidak masalah. Jadi tidak ada hubungannya. Jangan putus asa ketika nggak bisa ikut di pendataan non ASN itu. Sangat bisa untuk ikut di P3K ini, asalkan memang ya tadi syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, misalnya saya tuh kemarin agak ragu, udah terdaftar belum di SI-SDMK itu. Nah, cara mengetahui kalau saya sudah terdaftar itu gimana, Pak? Oke, yang pertama ya tanya admin instansi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa ngecek sendiri dengan mendownload MSI SDMK di Play Store atau di App Store ya. Jadi teman-teman bisa download. Nah, di sana nanti di halaman pertamanya disuruh register atau login. Bisa langsung login pakai nomor HP yang sudah dimasukkan, sudah di-input di aplikasi. Itu bisa langsung login gitu. Tapi kalau adminnya belum memasukkan nomor HP itu, nggak bisa login pakai HP. Jadi ada registrasi, ada register pakai email, pakai nomor HP dan lain-lain. Jadi teman-teman coba aja download di Play Store gitu ya, MSI SDMK dari Kemenkes. Itu ngeceknya di sana, bisa. Jadi kelihatan langsung statusnya, riwayat pekerjaannya langsung kelihatan. Dan teman-teman bisa merubah atau mengupdate, misalkan ada data diri, misal pindah rumah gitu, kita status perkawinan gitu kan, mau dirubah di situ, bisa rubah sendiri. Nanti akan ada verifikasi oleh admin instansi. Nanti kalau sudah disetujui admin baru kan berubah di aplikasi itu. Berarti masih bisa dirubah-rubah gitu? Bisa, sangat bisa. Jadi itu memang fleksibel sistemnya. Cuma kan yang menjadi perhatian lah kapan itu cut off oleh Kemenkes gitu. Jadi kalau kemarin sih informasinya 1 April itu. 1 April. Belum ada informasi lagi sih masalah itu. Gitu. Di SK Menpan RB yang kemarin itu, yang saya bilang terbit 20 Oktober kemarin itu, banyak istilahnya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada teman-teman nanti yang calon P3K ini. Salah satunya adalah diturunkannya ini passing grade. Jadi passing grade-nya tidak tinggi. Jadi nanti kan ada seleksinya tuh administrasi, jelas lah kita kirim administrasi, upload macam kan seperti itu. Nah setelah lolos administrasi ada tes tulis CAT itu, seperti mungkin kalau yang kemarin-kemarin pernah ikut CPNS ya sama sih caranya seperti itu. Nah ada tes ada 3 macam tes, saya lupa. Jadi itu pun sudah diturunkan. Passing grade-nya tidak tinggi gitu, tidak setinggi yang CPNS itu lebih rendah. Kemudian kalau lolos itu juga ada tes wawancara. Wawancaranya udah salah 10 soal sedikit. Lebih ke implementasi sih kalau P3K tuh kalau nggak salah itu lebih ke implementasi teman-teman itu selama di instansi itu seperti apa. Jadi ada memang berbeda ininya.
model tes CPNS dengan P3K itu agak berbeda. Karena P3K kan notabene-nya yang bersangkutan memang sudah bekerja gitu. Jadi lebih ke dititik beratkan ke pengalaman bekerjanya selama ini seperti apa. Ya, kemudian untuk yang ini kayak penugasan khusus Nusantara Sehat, terus ada untuk yang dokter terpencil itu ada poin sampai 5%. Poin Penambahan, gitu. tambahan. Iya. Ketika nanti lolos gitu, ada tambahan 5%. Terus ada juga tambahan untuk teman-teman yang udah di atas 35 tahun. Ada tambahan poin juga gitu. Jadi luar biasa lah pemerintah ini untuk yang P3K ini memudahkan, memberikan reward kepada teman-teman karena teman-teman juga sudah mengabdi ya, ada yang malah sukarela nggak digaji gitu kan, udah lama bertahun-tahun. Nah inilah bentuk rewardnya, tapi sekali lagi ini bukan pengangkatan ya, ini tes. Jadi teman-teman persiapkan diri, persiapkan mental gitu ya, karena formasi jabatan ini akan berbeda-beda di tiap kabupaten kota gitu, atau pusat. Nah contoh di Lombok Tengah itu nggak tahu nih sudah fix atau belum ya. Cuma terakhir itu kabarnya formasi untuk P3K Nakes di Lombok Tengah itu hanya 109 formasi. Sedikit banget. Jadi ketimbang jumlah teman-teman yang honorer ini kan banyak banget sampai ribuan gitu. Tapi formasi yang bisa dibuka tahun ini itu sekitar 109. Jadi semoga aja saya salah dan ada penambahan ya. Jadi teman-teman harus benar-benar belajar karena sangat kompetitif. Nggak tahu di setiap puskesmas itu akan berapa kan, kita nggak tahu berapa ininya formasinya, misal perawatnya berapa, adminkesnya berapa, kita belum tahu sampai sekarang. Cuma secara total sudah disebutkan itu sekitar 109 orang, 109 formasi. Cuma dari 109 itu di breakdown lagi kita belum tahu. Ya, jadi itu teman-teman, jadi belajar yang rajin, belajar yang lebih giat lagi karena sangat-sangat kompetitif ya. Semua mau jadi P3K, mau jadi CPNS, tapi formasinya masih sedikit. Jadi itu benar-benar ketat. Terus nih Pak, mungkin banyak teman-teman di rumah yang bertanya-tanya kan itu cuman ada sedikit formasi yang tersedia. Nah, sedangkan dalam satu puskesmas misalnya banyak tenaga honorer gitu. Nah, nanti kalau tidak semuanya yang diangkat jadi P3K, nah yang tidak bisa atau yang tidak lolos P3K itu bagaimana Kak nasibnya? Ya seperti tadi saya bilang ini bukan pengangkatan. Kalau pengangkatan otomatis semua gitu kan, atau pindah jadi P3K gitu. Enggak gitu. Jadi ada seleksi, ada rekrutmen. Nah, kembali lagi kenapa tidak semua gitu kan. Nah, P3K ini digaji oleh atau sumber dananya itu dari dana daerah. Digaji oleh daerah gitu ya. Nah, kalau yang PNS itu digaji dari APBN. Kalau yang P3K dari APBD. Nah, oleh karena itu dilihat lagi kemampuan daerah. Nah, kan enggak hanya nakes yang dibutuhkan, kan ada teknis yang lain kan. Ada jabatan teknis yang lain, ada guru juga kan. Nah, kan terpecah ke situ. Jadi bagi-bagilah gitu kan. Cuma kita harus syukuri paling tidak tahun ini insya Allah di Lombok Tengah tuh akan ada formasi untuk P3K Nakes. Itu yang pertama kita harus syukuri. Memang jumlahnya ya kalau kita bilang masih kecil ya dibandingkan jumlah teman-teman ini. Jadi teman-teman juga harus harus kayak tadi saya bilang ya harus lebih giat lagi belajarnya. Karena memang tidak semua, dan yang belum bisa terdaftar ya insya Allah semoga aja tahun depan ada lagi gitu. Jadi yang belum masuk lagi ke ini gitu. Tapi masih tetap bisa bekerja di institusi itu? Tetap sampai saat ini belum ada arahan untuk dirumahkan atau apa, belum ada.
Mungkin sekian ya Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang, Siap. memberikan informasi tentang P3K ini. Eh, Ya. Sekian untuk informasi yang bisa kami sampaikan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.